Rencana Amorim kacau di bursa transfer. Luis Diaz didekati Bayern Munchen. Liverpool ogah lepas di bawah harga 1,34 triliun rupiah. Real Madrid bersiap tuntaskan transfer Ibrahima Konate. Liverpool khawatir ibu dibajak secara gratis. Debut Marcus Rashford di Barcelona harus tertunda. Selamat datang di channel Berita Bola Terbaru, pusatnya berita bola paling update. Dari kabar transfer panas, hasil pertandingan terkini, sampai gosip hangat dunia sepak bola, semua kami sajikan lengkap untuk Anda. Rencana Amorim kacau di bursa transfer. Manchester United menghadapi tantangan signifikan dalam memperkuat lini serangnya menjelang musim baru. Meskipun telah mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo dengan biaya yang cukup besar, 135 juta euro. Keinginan untuk menambah satu striker murni masih belum terwujud. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengingat produktivitas gol Manchester United musim lalu yang hanya mencapai 44 gol. Pelatih Ruben Amorim yang telah memperkuat lini depan tampaknya belum puas dan berharap tambahan penyerang dapat meningkatkan daya gedor tim secara signifikan. Upaya untuk merekrut beberapa target utama seperti Liam Delap, Victor Gyökeres, dan Hugo Ekitike belum membuahkan hasil yang diharapkan. Waktu semakin menipis, mengingat jendela transfer akan segera ditutup dan belum ada kepastian apakah Manchester United akan mendapatkan striker baru sebelum tenggat waktu. Klub terus berupaya mencari solusi termasuk melalui perantara dan agen. Namun kendala masih tampak jelas. Jika Manchester United ingin mendatangkan striker baru, mereka perlu terlebih dahulu mengosongkan tempat di skuad utama. Skuad Manchester United saat ini berada di Amerika Serikat untuk tur pramusim. Hanya 3 striker yang ikut serta dalam tur ini, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, dan Chido Obi. Højlund dan Zirkzee yang hanya mencetak 7 gol Liga musim lalu belum mampu memberikan jaminan akan menjadi solusi jangka panjang. Rumor kepindahan Højlund ke Inter Milan atau Juventus sempat beredar. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa pemain tersebut ingin tetap bertahan dan membuktikan kemampuannya di Manchester United. Sebagai alternatif, Manchester United sedang mempertimbangkan opsi pertukaran pemain dengan Chelsea. Nicholas Jackson dari Chelsea dapat bergabung dengan Manchester United, sementara Alejandro Garnacho akan pindah ke Stamford Bridge. Garnacho yang dikabarkan berharga 40 juta pounds telah dicoret dari tur pramusim. Jika semua upaya untuk mendapatkan striker baru gagal, Ruben Amorim mungkin akan menempatkan Bryan Mbeumo sebagai striker tengah dalam formasi 3-4-3. Ini merupakan solusi darurat mengingat Mbeumo biasanya bermain di posisi nomor 10. Debut Mbeumo sebagai striker tengah kemungkinan besar akan terjadi dalam laga melawan West Ham. Luis Diaz didekati Bayern Munchen. Liverpool ogah lepas di bawah harga 1,34 triliun rupiah. Perkembangan terkini dalam dunia sepak bola internasional menyoroti minat Bayern Munchen terhadap winger andalon Liverpool Luis Diaz. Nilai transfer yang disebut-sebut mencapai angka fantastis, lebih dari 1,34 triliun rupiah, menunjukkan betapa berharganya pemain asal Kolombia ini bagi kedua klub raksasa tersebut. Namun di balik angka fantastis tersebut, terdapat pertimbangan yang jauh lebih kompleks dan mendalam yang perlu dikaji. Bagi Liverpool, melepas Diaz bukanlah keputusan yang mudah. Kehadirannya di Anfield telah memberikan dampak signifikan terhadap performa tim. Kecepatan, skill individu, dan kemampuannya menciptakan peluang menjadikannya aset berharga yang sulit digantikan. Dari perspektif finansial, 1,34 triliun merupakan tawaran yang menggiurkan. Akan tetapi nilai finansial semata tidak selalu menjadi tolok ukur utama dalam pengambilan keputusan strategis sebuah klub sepak bola. Liverpool perlu mempertimbangkan dampak kepergian Diaz terhadap kekuatan tim secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, bagi Bayern Munchen, minat terhadap Diaz mencerminkan ambisi klub untuk terus bersaing di level tertinggi Eropa. Diaz dengan kemampuannya yang luar biasa dapat memperkuat lini serang Bayern Munchen yang sudah mumpuni. Namun Bayern juga perlu mempertimbangkan aspek lain seperti adaptasi Diaz terhadap lingkungan baru, kompetisi internal di dalam tim, dan tentunya apakah nilai transfer tersebut sebanding
dengan kontribusi yang diharapkan dari Diaz. Ketepatan strategi transfer sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah klub. Membeli pemain bintang dengan harga selangit tanpa perencanaan yang matang berpotensi menjadi bumerang. Real Madrid bersiap tuntaskan transfer Ibrahima Konate. Liverpool khawatir dia akan dibajak secara gratis. Kabar ketertarikan Real Madrid terhadap Konate yang akrab disapa Ibu menimbulkan kekhawatiran di hati manajemen Liverpool. Ini bukan tanpa alasan. Konate dengan kemampuan bertahannya yang mumpuni merupakan aset berharga bagi The Reds. Kehilangannya akan menimbulkan celah yang signifikan di lini pertahanan. Apalagi, negosiasi perpanjangan kontrak yang telah berlangsung sejak tahun 2024 belum membuahkan hasil yang memuaskan. Kontrak Konate sendiri masih akan berakhir pada tahun 2026. Namun ancaman kepergiannya secara gratis pada tahun depan menghantui Liverpool. Situasi ini memaksa Liverpool untuk mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan menjual pemainnya di bursa transfer musim panas ini demi menghindari kerugian finansial yang lebih besar. Di sisi lain, Real Madrid di bawah arahan Xabi Alonso tampaknya tengah menjalankan strategi penguatan lini pertahanan yang ambisius. Kekalahan telak 4-0 dari PSG sebelumnya tampaknya menjadi campuk bagi Alonso, menyadarkannya akan kebutuhan untuk memperkuat sektor pertahanan tim. Konate dan William Saliba dilihat sebagai target utama perekrutan. Namun, kemungkinan Saliba memperpanjang kontraknya di Arsenal membuat Konate menjadi fokus utama Real Madrid. Situasi ini merupakan refleksi dari kompetisi yang ketat di kancah sepak bola Eropa. Klub-klub besar terus-menerus berlomba untuk mendapatkan pemain-pemain terbaik. Real Madrid dengan daya tarik dan kekuatan finansialnya tentu memiliki keunggulan dalam perebutan tanda tangan Konate. Namun Liverpool juga tidak akan mudah melepas pemain kunci mereka. Debut Marcus Rashford di Barcelona harus tertunda. Pengumuman kepindahan Rashford ke Barcelona disambut dengan antusiasme besar. Ia sebagai pemain bintang dengan reputasi gemilang membawa harapan baru bagi klub Katalan. Ungkapan kegembiraannya, "Ini seperti rumah baru, saya sangat bersemangat," mencerminkan optimisme dan ambisi yang diharapkan akan membuahkan hasil gemilang. Namun takdir berkata lain. Penundaan debutnya bukan hanya mengecewakan para penggemar, tetapi juga menggarisbawahi sifat tak terduga dari dunia sepak bola. Pembatalan pertandingan uji coba melawan Vissel Kobe karena pelanggaran kontrak oleh promotor menyingkap lapisan kompleksitas dalam pengelolaan turnamen internasional. Ini bukanlah sekedar masalah lokal. Dampaknya merembet ke berbagai pihak, termasuk Barcelona, Rashford, dan tentu saja para penggemar yang telah menantikan penampilan perdananya. Insiden ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek perjanjian bisnis dalam dunia olahraga yang terglobalisasi. Kepindahan Rashford ke Barcelona merupakan langkah berani, baik bagi pemain maupun klub. Bagi Rashford, ini kesempatan untuk membuktikan diri di liga yang kompetitif dan mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia 2026. Bagi Barcelona, ia adalah tambahan kekuatan yang signifikan, sebuah investasi yang diharapkan akan memberikan kontribusi nyata di lapangan. Walaupun debutnya tertunda, harapan untuk kolaborasi yang sukses tetap tinggi. Potensi sinergi antara Rashford dan bintang muda Barcelona seperti Lamine Yamal merupakan prospek yang sangat menjanjikan. Aspek finansial dari transfer ini juga patut dikaji. Barcelona menanggung 100% gaji Rashford yang fantastis, menunjukkan komitmen klub untuk mendatangkan pemain top. Opsi pembelian senilai 26 juta euro pada tahun 2026 mengungkap strategi jangka panjang Barcelona. Bagi Manchester United, kepergian Rashford memperoleh penghematan finansial yang signifikan, dana yang dapat dialokasikan untuk perekrutan pemain baru. Rashford akan menjadi pemain Inggris pertama yang membela Barcelona sejak Gary Lineker. Ini merupakan sebuah tonggak sejarah yang signifikan, menunjukkan jangkauan global sepak bola dan peran pemain Inggris di panggung internasional. Apakah ia akan mengikuti jejak Lineker yang legendaris? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, demikian berita sepak bola terbaru yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut sobat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.